Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuranisha Ramadhani. Di sini saya akan menampilkan video animasi tentang rotasi dan revolusi bumi. Simak terus. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang dua peristiwa menarik di luar angkasa, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. Yuk kita mulai. Pernahkah kalian berdiri di luar rumah dan merasakan tanah tempat kita berpijak? Apakah kalian merasa bumi berputar? Ternyata, bumi benar-benar berputar pada porosnya. Poros bumi adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Disebut garis khayal karena sebenarnya garis itu tidak terlihat nyata, tetapi dibayangkan seperti garis kuning yang menembus tengah bumi dari atas ke bawah. Nah, perputaran bumi pada poros khayalnya inilah yang disebut rotasi bumi. Bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit 4 detik untuk berputar satu kali pada porosnya. Waktu ini dibulatkan menjadi 24 jam, dan kita menyebutnya sebagai satu hari. Sehingga dapat disimpulkan bumi melakukan rotasi memerlukan waktu 24 jam atau satu hari. Lalu apakah ada akibat dari rotasi bumi? Tentu ada akibatnya ya anak-anak. Nah, akibat yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Bumi berputar atau berotasi pada porosnya, yang mengakibatkan bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang, itu disebut siang. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari menjadi gelap, itu disebut malam. Karena bumi terus berputar, bagian yang siang dan malam selalu berganti-ganti setiap hari. Nah, akibat yang ditimbulkan dari adanya rotasi bumi yang kedua yaitu terjadinya gerak semu harian matahari. Gerak semu matahari adalah seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat pada waktu terbit dan terbenam. Tapi, pada kenyataannya bumilah yang berputar yang bergerak yang mengelilingin matahari. Bukan matahari yang bergerak. Akibat yang ketiga, terjadinya perbedaan waktu. Untuk di Indonesia, pembagian waktu itu dibedakan menjadi 3 anak-anak yaitu 1. Waktu Indonesia Barat atau WIB. 2. Waktu Indonesia Tengah atau WITA. 3. Waktu Indonesia Timur atau WIT. Perbedaan waktu ini ditentukan menggunakan garis bujur. Garis bujur adalah posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Materi selanjutnya yaitu tentang revolusi bumi. Nah, berikut ini merupakan gambar dari revolusi bumi, di mana revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Kalian bisa perhatikan pada gambar bahwa bumi mengelilingi matahari ini disebut dengan revolusi bumi. Satu kali kala revolusi sama dengan 365 seperempat hati atau 1 tahun. Selanjutnya, kita akan membahas apakah akibat dari revolusi bumi ini. Akibat dari adanya revolusi yang pertama yaitu terjadinya perbedaan musim. Perbedaan musim terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, anak-anak. Berikut ini Ibu jelaskan perbedaan dan perubahan musim selama 1 tahun di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, kalian bisa perhatikan pada rentang waktu tanggal 21 Maret sampai tanggal 20 Juni di belahan bumi utara terjadinya musim semi dan belahan bumi selatan terjadinya musim gugur. Kemudian di rentang waktu tanggal 21 Juni sampai tanggal 22 September di belahan bumi utara terjadinya musim panas dan belahan bumi selatan terjadinya musim dingin. Pada rentang waktu tanggal 23 September sampai tanggal 21 Desember di belahan bumi utara terjadinya musim gugur dan belahan bumi selatan terjadinya musim semi. Dan pada rentang waktu tanggal 22 Desember sampai tanggal 20 Maret di belahan bumi utara terjadinya musim dingin dan belahan bumi selatan terjadinya musim panas. Itulah perbedaan dan perubahan musim dalam waktu 1 tahun. Kemudian akibat dari revolusi yang kedua yaitu terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Di Indonesia seperti yang kita ketahui,
bahwa panjang waktu siang hari relatif sama dengan waktu malam hari, yaitu masing-masing 12 jam. Sementara itu di belahan bumi utara dan selatan, panjang waktu siang dan malam selalu berubah pada musimnya anak-anak. Terima kasih sudah menonton.